Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Nurul akan jelaskan macam-macam kalimat perintah yang bisa digunakan di dalam teks prosedur. Karena teks prosedur itu ciri bahasanya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu macamnya ada 3. Yang pertama, kalimat perintah yang bentuknya asli kalimat perintah. Contohnya, bukalah LKS halaman 35, tutuplah jendela itu. Nah, 2 kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru, yang berarti kalimat perintah yang fungsinya untuk memerintah atau menyuruh orang melakukan sesuatu. Kalimat yang kedua adalah kalimat perintah berbentuk kalimat tanya. Loh, kok bisa, Bu? Nah, begini contohnya. Sekarang pukul berapa? Kalau misalkan saya tanya kepada seseorang, kemudian seseorang itu langsung melihat jam tangannya, padahal saya hanya bertanya. Kemudian dia melihat jam tangan dan menjawab sekarang pukul 15.30. Nah, secara tidak langsung saya menyuruh orang tersebut untuk melihat jam tangannya dan melihat sekarang pukul berapa. Dengan kalimat tanya, saya bisa secara tidak langsung menyuruh orang tersebut. Yang kedua, apa definisi teks prosedur? Nah, saya kan tanya kepada seseorang, misalkan saya tanya kepada seorang siswa, kemudian siswa tersebut menjelaskan definisi teks prosedur. Saya tidak minta anak tersebut menjelaskan definisi teks prosedur, tapi saya hanya bertanya. Nah, di dalam kalimat tanya tersebut terselubung kalimat perintah. Nah, inilah yang dinamakan kalimat perintah yang berbentuk kalimat tanya. Yang ketiga, ada kalimat perintah berbentuk kalimat berita. Kok bisa ya, Bu? Nah, begini contohnya. Bajumu kurang rapi, bukumu jatuh. Nah, kalau saya misalkan berbicara kalimat tersebut kepada salah satu siswa, bajumu kurang rapi. Nah, otomatis siswa tersebut akan merapikan bajunya. Padahal saya tidak menyuruhnya untuk merapikan baju, saya hanya memberikan kalimat berita, memberikan informasi bahwa baju dia kurang rapi. Secara tidak langsung saya juga menyuruhnya untuk merapikan baju. Kemudian saya berbicara kepada seseorang yang bukunya jatuh. Saya bilang seperti ini, bukumu jatuh. Nah, otomatis orang tersebut akan mengambil buku itu. Padahal saya tidak menyuruhnya untuk mengambil buku yang jatuh. Saya hanya memberikan informasi bahwa bukunya jatuh. Secara tidak langsung kalimat berita ini terselubung kalimat perintah. Nah, untuk kalimat prosedur yang digunakan untuk prosedur yaitu kalimat perintah yang bentuknya kalimat perintah asli, namun tidak diakhiri dengan tanda seru, melainkan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, gerakkan tangan ke arah kiri, rebus mie selama 5 menit, tuangkan 200 ml air ke wadah secara perlahan, dan lain sebagainya. Nah, kalimat perintah yang ada di dalam teks prosedur itu merupakan kalimat perintah asli dan harus kita lakukan karena teks prosedur itu kan berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Nah, berarti di dalam teks prosedur tersebut terdapat perintah atau kalimat yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Baik, begitu saja penjelasan Bu Nurul tentang macam-macam kalimat perintah. Yang bisa kalian pahami adalah kalimat perintah asli untuk menulis teks prosedur nanti. Baik, sekian dari Bu Nurul. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.